Halo kembali, Project Hunter. Selanjutnya saya akan berikan tips-tips dan kiat-kiat secara teknis untuk mendapatkan beasiswa yang sesuai dengan tujuan atau goal tadi yang saya telah bahas. Yang pertama, mencari informasi beasiswa tersebut. Apabila teman-teman sudah mempunyai goal atau tujuan, misalnya teman-teman ingin dipraktisi ekonomi, ada beberapa beasiswa tertentu yang khusus untuk bidang ekonomi atau bidang teknologi, dan ada beberapa beasiswa yang sangat general. Teman-teman sudah bisa memperoleh dari googling, dan berbagai jenis beasiswa tersebut sangat gampang teman-teman peroleh. Khusus untuk beasiswa-beasiswa yang umum kayak LPDP, Fulbright, AAS. Untuk LPDP sendiri, dia menekankan pada pengabdian, kembali ke negara, apa yang akan teman-teman berikan untuk negara. Untuk AAS biasanya untuk daerah-daerah tertinggal di Indonesia Timur. Jadi teman-teman harus sesuaikan dengan tujuan dari beasiswa itu sendiri. Kiat-kiat untuk mendapatkan informasi beasiswa itu teman-teman dapat peroleh juga dari alumninya. Mungkin teman-teman tertarik beasiswa Mangkubuso Jepang, banyak sekali grup-grup beasiswa Mangkubuso ini. Bisa dapatkan di grup Facebook, grup WA, dan lain-lain sebagainya. Kenapa ini penting? Karena dari alumni beasiswa ini kita bisa belajar apa-apa kesalahan yang mereka buat sebelum mendaftar. Bisa jadi pada penulisan esai, pada saat wawancara, mungkin mereka membuat kesalahan, dan itu bisa teman-teman dapatkan pengetahuan baru dari mereka. Dan satu hal yang teman-teman harus hindari dari mendapatkan informasi alumni ini, itu hal-hal sepele. Contohnya, Kak, ada tidak jurusan ini di kampus ini? Itu kan bisa dilihat di website. Itu sangat gampang. Selanjutnya, hal yang harus lakukan itu banyak membaca. Misalnya mungkin interviewer dari LPDP terkadang membuat blog bagaimana pelaksanaan interview di LPDP atau Fulbright, atau alumni LPDP atau award di LPDP, award di Fulbright atau AS, menulis di blog bagaimana memperoleh beasiswa. Itu hal-hal yang penting semua. Teman-teman harus banyak membaca, banyak menggali informasi dari mereka. Bisa dari blog mereka atau bisa juga dari website resmi dari beasiswa-beasiswa tersebut. Hal penting juga teman-teman harus siapkan dari sekarang itu timeline, karena ada banyak hal dalam mempersiapkan beasiswa itu perlu banyak waktu. Contohnya esai itu tidak mungkin kita kerjakan dalam 1 minggu saja. Esai ini sangat penting karena kebanyakan dari beasiswa tersebut menilai dari isi esai. Jadi teman-teman harus membuat timeline beasiswa. Misalnya bulan ini saya harus membuat esai. Bulan depan saya harus ikut TOEFL. Di LPDP itu ada kayak surat keterangan sehat. Mungkin hanya 2 hari saja kita sudah bisa memperoleh. Jadi timeline ini penting. Dalam pendaftaran beasiswa ini waktunya akan berbeda-beda. Mungkin LPDP di bulan Juni, Fulbright di April. Jadi di waktu-waktu tersebut teman-teman bisa mendaftar. Misalnya di April saya akan mendaftar di Fulbright. Di Juli saya mendaftar LPDP. Karena bagaimanapun teman-teman harus banyak apply atau mendaftar ke berbagai beasiswa, karena kita tidak tahu rezeki kita. Mungkin saja di LPDP, mungkin saya di Fulbright, atau mungkin saya di Mangkubuso, beasiswa Jepang ini. Hal penting juga untuk teman-teman, ini penting untuk nanti diwawancara, yaitu refleksi diri atau kekurangan atau kelebihan kita sih bagaimana. Ini penting karena terkadang kita sangat percaya diri, mungkin kita sudah menganggap kita sempurna di TOEFL. Bisa saja kekurangan diri kita di bidang di komunikasi. Pada satu wawancara mungkin saja bagaimana kita menghadapi interviewer, itu kan teman-teman harus siapkan terutama kesopanannya. Jadi kita harus refleksi diri kembali setelah beberapa persiapan tadi yang saya sebutkan, itu kembali ke diri kita. Kira-kira kekurangan saya di mana, kelebihan saya. Misalnya saya sudah mantap di TOEFL. Selanjutnya saya akan menulis esai. Mungkin kekurangan saya dalam menulis. Setelah itu, setelah membuat esai, kita harus berikan ke orang lain untuk membacanya. Hal-hal ini semua teman-teman harus perhatikan. Penting juga saya pikir untuk beasiswa ini itu mempersiapkan TOEFL, mempersiapkan bahasa Inggrisnya itu
bagaimana metode belajar teman-teman. Nah, ini teman-teman harus tahu sendiri. Awal-awal saya lebih suka kursus, karena di situ bagaimanapun tingginya mungkin teknologi sekarang di YouTube, semua hal bisa kita peroleh. Tapi menurut pribadi saya harus belajar dulu ke orang lain. Setelah memperoleh basicnya, saya bisa belajar otodidak. Apabila hal tadi teman-teman sudah lengkapi, saatnya untuk mendaftar beasiswa. Teman-teman harus melihat dari step demi step mendaftar beasiswa dan kembali lagi merefleksi diri bahwa saya telah mendaftar Fulbright, apa kelemahan saya, dan selanjutnya evaluasi. Setelah kita mendaftar beasiswa mungkin kita gagal, kita tidak evaluasi diri bahwa waktu saya mendaftar mungkin LPDP saya gagal di mana. Mungkin terkadang teman-teman bilang saya sudah sempurna, saya sudah melengkapi semua dokumen, menjawab pertanyaan dari interview yang baik, saya telah menyusun essay dengan baik, tapi akhirnya saya gagal. Perlu teman-teman evaluasi diri kembali. Dan terakhir menurut saya yaitu doa. Doa ini sangat penting setelah kita mendaftar apapun itu. Fa iza azamta wa tawakkal Allah. Ujung-ujungnya semuanya usaha kita akan kembali kepada Allah. Selanjutnya mungkin next video saya akan berbagi bagaimana menyusun esai, bagaimana menjawab interview dengan baik. Sekian, terima kasih.